Kita mau nanya Bu terkait yang pernah lagi ramai kemarin terkait adab atau sikap dan sifat JPU terhadap Nikmir di ruang persidangan. Ibu melihatnya seperti apa sih Bu saat dia merekam NM sedang emosi tidak stabil? Sekarang merekam di ruang sidang boleh atau tidak itu nomor satu, karena kalau nggak salah semua harus pakai izin. Tapi mungkin ini JPU yang sudah pakai izin. Namun kita lihat dari segi pantas atau tidak. Kalau izin ya mungkin saja ada, tapi pantas atau tidak. Jadi kita lihat pandangan umum, jangan pandangan dia atau pandangan Nikita atau pandangan siapa. Pandangan netizen bagaimana? Kalau masyarakat anggap tidak pantas, ya mestinya jangan dilakukan. Karena bagaimanapun juga dia seorang yang di situ dihargai. Dia bukan orang rendahan di situ. Dia bukan orang gembel atau apa. Jadi harusnya menjaga sikap. Dan di sini itu adalah kegagalannya karena tidak menjaga sikap yang dibuktikan dengan netizen akhirnya merasa terlalu tidak pantas yang dilakukannya. Dan dampak yang didapat itu adalah netizen menyerang JPU dengan kata-kata yang misalkan JPU berubah alih menjadi konten kreator seperti itu. Ya, jadi netizen sekarang kan lebih bebas ya. Jadi kalau netizen akhirnya memberikan reaksi, ya itu wajar-wajar saja, itu biasa terjadi. Jadi dan di situ kan belum ada peraturan netizen tidak boleh memberikan komentar, kan nggak ada. Jadi itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa terjadi. Bu, kalau dari anak NM kan kemarin sempat dibawa ke persidangan juga nih Bu, yang mana tangan Ateo Arkana anak sekecil itu sudah bisa memberikan tepukan kayak sabar untuk ke Aminya gitu Bu. Ya. Menurut Ibu maksudnya apa memang melihat situasi dan kondisi seperti itu anak hubungan batin gitu antara anak dan ibu memang ya. Sekarang mungkin hubungan batin itu seringkali walaupun tidak terlalu dekat tapi tetap saja suka ada. Kalau ada yang dekat seterusnya dekat, ada yang dekat tapi sekali-sekali tidak dekat, atau ada yang tidak terlalu dekat tapi sekali-sekali kalau melihat ibunya dalam posisi tertentu dia merasa dekat dan merasa kasihan. Tapi bisa ada hubungan emosional yang sangat dekat gitu yang dari seorang. Hubungan emosional pada saat dia mendekati itu jelas dekat. Selanjutnya itu tidak tahu, kan kita nggak lihat. Tapi melihat kondisi Niki yang kurang enak badan, maksudnya dia harus menjalani persidangan, itu seperti apa sih Bu melihat? Ya, kalau orang nggak enak badan, orang sehat saja menjalani persidangan kan sudah rasanya tidak enak ya. Apalagi kalau sedang sakit, jelas perasaannya tidak enak. Tapi kalau persidangan ya terpaksa harus dijalankan. Bu, tapi benar nggak sih Bu sikap JPU yang seperti itu sengaja untuk diduga memancing emosionalnya NM? Itu sangat mungkin. Apalagi kalau dia terlalu emosi, ya sangat mungkin dia pancing, atau mungkin juga JPU-nya sendiri sangat emosional. Apalagi di mana dia sudah terserang. Kasarnya kan kita sudah pegang kartu asnya. Pegang kartu asnya artinya apa? Mereka siap untuk ribut satu dengan yang lain. Kalau siap untuk ribut, ya dia juga memberikan respons ribut untuk misalnya menggoda Nikita barangkali untuk memberikan suatu, untuk memukul atau untuk dia apa. Karena untuk memukul itu ada hukumnya tersendiri walaupun pukulannya ringan. Jadi apakah itu yang diinginkan kita tidak tahu, tapi jelas sebetulnya untuk melakukan sesuatu yang terlalu kasar mestinya juga tidak pantas untuk seorang JPU. Oh, berarti sebenarnya apa sih yang harus dilakukan Niki kalau sudah dipancing sama pihak JPU, udah terpojok, terus dia kan sempat
nangis sampai mohon-mohon ke hakim setelah selesai persidangan tuh Bu, karena dia sakit terus karena dia stres itu kan mempengaruhi semua psikis dia kan Bu. Ya barangkali dia merasakan kesakitan, nggak tahu. Jadi sakit apa pengaruhnya dengan emosi dia yang saat itu meledak-ledak, atau barangkali setelah itu dia diberitahukan jangan nanti kamu hukumannya diperberat. Itu kan kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya, dalam sebelumnya persis itu kita tidak tahu. Berarti bisa dibilang itu puncaknya Niki benar-benar down Bu, sampai dia menangis setelah persidangan Bu. Ya, jadi kalau kita bayangkan ya, kalau sudah pegang rahasia itu kan suatu kekuatan besar. Tinggal pegang rahasia dari seorang yang lebih berkuasa. Kalau itu dibongkar, artinya siap untuk ribut lah. Kalau sekarang kalau dia siap untuk ribut, mungkin saja dia memenangkan, mungkin juga ya akhirnya tidak menang. Jadi kita bayangkan mungkin sekali dia beranggapan kalau kartu asnya diperlihatkan, maka hakim tidak terlalu berani untuk memberikan hukuman yang tinggi, apalagi dalam keadaan di mana jika hakim betul dibayar, maka kemungkinan hukumannya akan lebih berat. Ami hari ini bebas. Henya. Di luar sama Teteh. Suruh masuk. Iya. Oke. Iya, anaknya suruh masuk sebentar. Iya Pak. Belum dimulai semua. Untuk anak dulu sebentar. Halo, ibu dia. Teteh suruh masuk sama anak. Yang Buat saya Bu, Bang Iman, lu gak bisa dua habis ya? Lu pengen ngambil susah ya? Iya. Ini ada bonus. itu ada Lu gua ngambil dua. masuk ke halo. Oh, ada cik. Jangan lupa Arkanas. Abang